Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian yang kita cintai ini, pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini bertepatan dengan malam Ahad, tanggal 3 Zulqa'dah tahun 1434 Hijriah, atau bersama dengan tanggal 7 September tahun 2013. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-177 kalinya. Dan yang sama kita hormati adalah Tuan Guru kita yang menjadi sumber malam ini, alhamdulillah telah hadir. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya, sebelum pelaksanaan pengajian ini dilaksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Ahmad Saputra. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terima kasih kita ucapkan kepada qori kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru kita dari Pondok Pesantren Al-Islami, yakni Tuan Guru kita Syekh Muhammad, Pondok Pesantren Al-Islami Syekh Muhammad Arsan Al-Banjari, yakni Balikpapan, yaitu Bapak Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Ahmad Sarwani Zuhri.
Hadirin yang berbahagia, malam ini kita kedatangan tamu istimewa sebagai narasumber kita malam ini, dan mari sama-sama kita fakta nanti untuk berdiskusi dengan narasumber atau tuan guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dan malam ini kita menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama tadi tuan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri. Kemudian nanti yang kedua tuan guru kita Dr. Haji Ardiansyah Gemah. Kemudian yang ketiga tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Aziz. Hadirin yang berbahagia, untuk pertama kali nanti kita mohon kesediaan tuan guru kita Kiai Haji yang datang menjauh dari Pulau Seberang, yang dengan biodata singkat tuan guru kita ini, nama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri, tanggal lahir Banjarmasin tanggal 16 Agustus tahun 1954, alamat Komplek Pondok Pesantren Al-Islami Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kilometer 19,5 Balikpapan, Kalimantan Timur. Pendidikan SR di Marabahan, kemudian yang kedua MTS Darussalam Martapura 3 tahun, kemudian Madrasah Aliyah Darussalam Martapura 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Asus atau Ma'had Ali Datuk Talambayan Bangil 3 tahun, kemudian Ribat Al-Maliki Makkah selama 12 tahun, kemudian talaqi belajar langsung kepada ulama-ulama Makkah, Madinah, Mesir, Irak, Maroko, Sudan, dan negeri Islam lainnya selama 5 tahun. Kemudian tuan guru kita alhamdulillah mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari American Institute of Management Studies, Honolulu, Hawaii, tanggal 25 Juli tahun 2000. Kemudian mendapat gelar Profesor of Management dari Harvard International University tanggal 29 Juli tahun 2001. Kemudian mengikuti berbagai seminar baik dalam skala nasional maupun internasional di tempat yang lain. Sebagai catatan bahwa tuan guru kita ini Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuhri tidak pernah mengikuti pendidikan formal selain SR. Seluruh pendidikan beliau adalah pendidikan agama yang statusnya non formal, baik di dalam maupun di luar negeri. Jabatan tuan guru kita ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al-Islami Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan. Inilah biodata tuan guru kita yang menjadi narasumber malam ini, dan mudah-mudahan mari sama-sama kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh beliau, dan setelah tuan guru kita memberikan ceramahnya, nanti langsung saja kita buka sesi tanya jawab berdiskusi dengan tuan guru ini. Nah, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya mari sama-sama kita serahkan corong ini kepada tuan guru kita, dan kepada tuan guru kita dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa habibana wa qudwatina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi fi kulli waqtin wa hin wa sallam tasliman katsiran. Wa ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم ونفعنا بالقرآن العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan dari Ustaz, guru-guru yang bersama kita pada malam hari ini, para doktor, para tetua-tetua Majelis Ta'lim Majelis Ta'lim Al-Ijtihad, kemudian ya khusus wal khusus Pak
Pak Dr. Meta Imsa, wah yang lain semua saya tidak tahu nama Pak Dokter dan tidak mengurangi kehormatan saya. Kemudian Pak Guru Mursidat yang kita sama-sama tahu, yaitu Pak Habib Yazid Barakallahu Fiik, Allah Hayati, wa Dr. wa Ardian Syah Barakallahu Fiik, wa semua. Alhamdulillah, mungkin insyaallah yang hadir pada malam yang berbahagia ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ya, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita sekalian di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Majelis insyaallah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua niat kita di thalibil ilm tuntut untuk mengambil bahagian apa yang Allah berikan di dalam tunai ilmu, atau mengambil bahagian daripada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang mulia, Rabbi zidni ilma. Allah memberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan segala macam kecukupan di dalam kehidupan beliau, dari ilmu al-awwalin wal akhirin, itu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan perintah dengan Rabbi zidni ilma. Katakan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambahin akan daku ilmu. Ilmu sangat luar biasa. Oleh karena di dalam kehidupan kita hidup terus menambah ilmu, terus menjadi manusia muta'allim, selalu belajar. Tidak ada yang namanya cukup untuk menuntut ilmu, tidak ada. Dari buaya sampai kita lahap. Utlubul ilma minal mahdi ila al-kahfi, kata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang padanya maka cuma sangat penting sekali dalam hidup untuk ilmu, dari buaya sampai liang lahat, untuk mengambil ilmu. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in wa tabi'in, sampailah kepada kita untuk mengambil bahagian ini. Majlis al-Ittihad ini sangat luar biasa. Saya cerita dengan Pak Doktor, dengan Pak Ustaz Ardian Syah Barakallahu Fiik, ya, dengan segala berdiri. Ini salah satu menara Islam, menara yang untuk memanggil umat Islam, memberikan kekuatan umat Islam yang perlu dikuatkan. Yang di zaman kita ini kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita hidup dan apa yang kita temui bermacam-macam. Karena perintah dalam untuk mendirikan majelis sangat mulia sekali dan sangat penting sekali. Dari itu tema yang saya sampaikan ini malam adalah meningkatkan ketakwaan kita, karena takwa itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran, dari Anbiya Allah, Awliya Allah, terusnya. Wasaina alladziina utul kitab, orang yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia, anbiya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab samawi, teruskan dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah manusia yang aktif di dalam kehidupan, yang mendampingi kehidupannya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diambil dari kehidupan kita. Oleh karenanya dengan itu, menurut Imam Ali radhiyallahu taala anhu, ya, at-taqwa arba'u kalimat. Takwa itu katanya 4 sasaran di dalam kalimat ini. Juga ada yang mengatakan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ada definisi takwa itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan. Juga boleh juga. Al-Imam Ali memberikan definisi takwa. Katanya Imam Ali 4 kalimat yang dinamakan takwa Allah itu: khaifun minal jinn, wa amalun bitanzih, wa isti'dadun lirrahim, wa ridha bil qalil. 4 kalimat itu yang diberikan Imam Ali, yang diberikan kepada kita untuk menjadi 4 kalimat ini adalah bekal kehidupan, bekal hidup untuk menghadap
yang mencipta kita. Pertama, manusia khaifun bila jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Disuruh untuk membuat manusia itu di dalam setiap waktu, di dalam setiap zaman untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut maknanya menjunjung segala macam apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam landasan kehidupan. Di dalam kehidupan untuk mencari segala kehidupan juga dilandasi kata khaifun illallah. Manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala takut dengan Allah Subhanahu wa taala maknanya dia tidak berani berbuat apapun yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala meskipun apa yang didapatnya itu. Coba orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan takwa Allah. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa manusia, tanpa ada sesuatu yang menakuti dia, tapi dia takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimasukkan di dalam kalimat takwa, sehingga manusia berada di mana saja dan kapan saja dia tidak berani membuat sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berada di dalam saf apa yang ditanya dengan hatinya, yang diberikan oleh hatinya respon, maka dia berkata dengan perkataan itu dan berbuat dengan perbuatan itu. Itu khaifun minal jinn, takut dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat maha agung di dalam kehidupan. Dengan itu para anbiya wal mursalin wa Allah Subhanahu wa taala menghasilkan mereka. Dengan takut itulah mereka telah membuat ditakuti oleh makhluk yang lain. Takut makhluk yang lain dengan apa? Orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebut dengan para ulama wasaya, man khafallah khafahu kullu syai. Siapa yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala maka ditakuti oleh setiap sesuatu. Al-Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu pernah nanya kepada Syaiban ar-Ra'i, seorang ulama besar pada saat itu. Syaiban ar-Ra'i adalah sepertinya dia guru yang mengajak Imam Ahmad di dalam saatnya muraqabatullah. Pada saat itu dia berjalan di Sahara, padang, gunung, segala macam. Ketemu macan, serigala. Di saat ketemu dengan serigala itu nundukkan kepala. Nundukkan kepala. Begitu segala macam. Dia seperti mempersilahkan kepada Syaiban ar-Ra'i untuk naik di belakang. Dijadikan dia coba seperti kendaraan gitu. Kata Ahmad bin Hanbal, ya Imam Syaiban ar-Ra'i, nanti orang-orang lihat kita masuk di belakang serigala itu takut loh. Dikiranya ada apa itu. Kata Syaiban, dia juga naik, pagi kita ambil sampai naik. Kira Pak, berjalan begitu ya, 1 kilo, 2 kilo, turun dia. Ya, dikasihkan dia, turun. Saya katanya Pak, menghormati dia. Macan yang begitu Pak, salah kok segala macam di padang Sahara. Kita Pak, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia, dikata Syaiban ar-Ra'i. Ya Ahmad, ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Man khafa Allah khafahu kullu syai. Siapa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah makhluk-makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwa dia diberikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diberikan Allah, takut kepada Allah, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang biasanya galak begitu, tak berkutik dengan dia. Dari itu Ahmad bin Hanbal sering datang kepada Syaiban ar-Ra'i, orang yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dari itu Allah menghasilkan kepada para aulia wassalihin, dari itu diberikan kepada dia, dari orang yang memegang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berjalan di dalam perjalanan itu, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam maunah kehidupan mereka. Kemudian dia amalun bitanzil. Yang kedua, orang yang mengambil bahagian daripada takwa Allah, mengamalkan apa yang diberikan oleh Al-Quran. Amalun bitanzil, mengambil dengan Al-Quran Al-Karim apa yang diberikan nasihat Quran. Banyak sekali anjuran Al-Quran, fatwa Al-Quran yang kita dirujuk ke sana, sehingga di dalam
hukum, segala macam di dalam apapun problema kehidupan. Kalau kita buka Al-Quran, Al-Quran siap untuk jawab. Siap untuk jawab. Dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemikir-pemikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bisa mengeluarkan muntijun, mengeluarkan sesuatu natijah dari apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Pada waktu itu muktamar besar internasional di Libya masih ya Libya, yang hadir pada ulama-ulama dari Makkah, dari ulama-ulama dari Mesir. Pada satu hari begitu sudah apa? Muktamar sudah terkumpul. Pada saat itu di hotel begitu, ulama dari mana-mana sudah kumpul semua. Pada saat ditanya dari orang yang hadir pada saat itu, nanya, Allah yarham Syekh Qutb punya tafsir Dilal Al-Quran. Katanya orang ini pendeta besar dari sebelah Afrika. Tanya, katanya ya Imam Al-Muslimin Syekh Qutb, kau berbicara tadi tentang Al-Quran, bisa menjawab dengan apa yang qadiyah kehidupan umatnya atau apa yang terjadi pada akhir hari. Saya nanya, Imam, ini roti yang kita makan berapa biji dibikin 1 kilo? Ya, namanya ada Quran bicara roti, bicara biji berapa biji dibikin? Kalau 1 kilo berapa biji? Namanya ini soal dikasihkan dengan soal, karena bisa jawab katanya dengan setiap apapun. Kata itu apa? Saya Qutb panggilnya yang hadam di hotel itu, ya ada sini. Tanya Abbas yang bikin roti di hotel, panggil sini. Panggil apa dia untuk membuat roti itu. Saat dipanggil, ya namanya dihadir. Kata Syekh Qutb, ya Abbas yang bikin roti, saya tanya kepada anda, berapa biji kamu bikin ini? 1 kilo? Katanya sekian, selesai. Kata pendeta itu, saya nanya kamu, nanya Al-Quran, karena rujukan kamu dengan Quran. Kata Syekh Qutb, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang alim pada bidangnya kalau kamu tidak tahu. Ya? Kalau kamu tidak tahu, tanya. Ini rujukan Al-Quran. Al-Quran tidak bicarakan hubus, tidak bicarakan roti, tidak bicarakan itu, tapi ya tidak bicarakan mesin, tidak bicarakan pesawat, tidak bicarakan segala macam. Cuman di situ fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli pada bidang, jika kamu tidak tahu. Ini menunjukkan Al-Quran kata ya, Islam katanya. Islam nyerah dia. Dengan apa rujukan itu? Tanya, kalau kamu tidak tahu, jangan kamu ya bikin jawab, jangan. Tanya kepada orang ahlinya. Kamu nanya kan roti, saya panggil orang tukang roti. Ya, apa saja ahlul hadis, tanya kepada ahlul hadis. Dia begitu bagaimana paparan para ulama hadisin di dalam segala menjawab dan mentertil dengan segala macam di dalam tingkatan-tingkatan hadis. Ahli mufassir, tanya mufassir yang bagaimana dia untuk mengambil dari segala macam bahan-bahan hukum yang akan diberikan kepada ulama mufassirin, fuqaha yang diberikan para mufaqihin yang dia telah berkecimpung di dalam ilmu mujtahidin. Ada bidangnya. Oleh karena itu di dalam hadis yang diberikan kepada kita dari Bukhari, Muslim, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka untuk menunjukkan jalan. Jadi perjalanan mereka untuk menunjukkan ke dalam takwa Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disimpulkan dari ulama madzhab. Di dalam ulama madzhab ada madzhab Hanafiyah, ada madzhab Hambaliyah, ada madzhab Syafi'iyah, ada madzhab ya yang lain daripada itu. Ada madzhab juga ada lain daripada yang amat ini. Keluar dari madzhab amat ada. Kenapa?
Ya menurut apa yang diambilnya, menurut apa yang ditinggalkannya dari ulama mazhab itu. Sehingga itulah yang diambil para ulama wassalihin yang kemudian seperti kita ini. Maka dengan itu perjalanan itu Al-Quranul Karim dari setiap zaman terus ada. Dia diambil oleh para ulama wassalihin untuk mencapai dari segala macam jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita berada di dalam takwa. Semua apa yang berkaitan dengan ilmu agama mengaitkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Sehingga manusia yang betul-betul untuk mengambil jambatan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam konsep bagaimana Al-Qur'an memberikan kepada kita. Manusia bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala berikan para anbiya wal mursalin wa auliya wassalihin. Orang itulah yang memperjalanan perjalanan itu sampai mereka membawa segala macam raya kehidupan Islam, sampai pada membawa segala macam apa yang telah diberikan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sampai ila yaumil ma, sampai hari yaumidin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka. Sehingga berjalanlah kita dengan petunjuk yang telah dibawa oleh mereka itu, maka mendapatlah kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam saatnya manusia membuka di dalam kehidupan, bagaimana kehidupan untuk menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu mengambil bagaimana langkah-langkah yang dibawa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap hal dan ihwalnya. Dari situ Allah memberikan kepada kita jalan muqarrabin, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, amal yang saleh dengan perbuatan yang baik, dengan akhlak yang mulia, diberikan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan yang sangat mulia sekali dalam kehidupan ini. Oh, kemudian yang ketiga kata dia dengan ikhtisar ridha bil qadi. Yang ketiga, manusia yang akan mencapai jalan takwa Allah, manusia bisa menampakkan diri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat begitu sedikit, kita tidak begitu bersyukur kepada Allah. Jangan. Ada man radiya billah, maka radiya billah. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala apa yang sedikit dia reda. Maknanya berterima kasih, alhamdulillah, wa Allah akan angkat dia, akan mendapatkan nanti pemberian nikmat yang lebih besar. Dari itu Allah memberikan dengan segala macam walaupun sedikit. Jadikanlah hati kita bersyukur pada yang sedikit itu. Ridha bil qalil. Kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau sedikit bisa syukur, apalagi banyak kan? Manusia itu kalau diberikan Allah banyak, ya alhamdulillah rabbil alamin, akan bertambah. Oleh karena itu di dalam Quran selalu memberikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Berikanlah di dalam kehidupan itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan tambahan. Ini ridha bil qalil, membuat manusia apabila yang sedikit itu kita bisa mensyukuri akan tambah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sedikit itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya, yang banyak saja baru kita terima kasih, baru kita alhamdulillah kuat sedikit daripada saatnya daripada yang banyak itu lah. Saatnya kita dikasih kita banyak, baru kita terlihat alhamdulillahirabbil alamin. Yang dikasih sedikit, apa sedikit? Maknanya tidak ada kelihatan bandanya. Cuman Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, batin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati kita ingat Alhamdulillah, ingat kamu dengan Allah. Ini nikmat besar di dalam kehidupan mukmin wa muslim. Menggerakkan hati kita yang di dalam lubuk yang dalam itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di dalam nikmat itu. Maka tawajuhlah kepada dia, sambut itu nikmat, hargai itu nikmat. Wa Allah akan memberikan dari segala macam nikmat yang lebih besar daripada itu. Nikmat mutajalliyat, musyahadat, muraqabah, itu di dalam kehidupan orang itu. Itu apa yang kita itu nikmat yang terkadang kita tidak mensyukuri nikmat itu. Dipanggil oleh malaikat ilham di dalam batin kita untuk ingat kepada Allah, disuruh ingatkan Allah. Wah, kita sepertinya ya tidak kita hargai. Maka datang nikmat yang tidak kita hargai, tidak bergerak hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita akan hilang itu nikmat.
akan hilang itu nikmat dan akan tidak diberikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kita diberikan dengan segala macam. Sepertinya itu apa? Ya, kalau kita hari ini dengan kata hari ini telepon Allah untuk menelepon hati kita dengan malaikat ilham untuk mengingatkan kita. Di saat kita di mana jalan, di mana kita bertempat, datang ingatan itu di dalam batin kita yang dalam, ingatkan Allah. Atau di depan kamu lihat perbuatan, keindahan, keinderaan, segala macam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan, ingatkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diingatkan kepada yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih nikmat daripada itu. Nantinya akhir manusia yang memberikan, yang mengerjakan itu akan diberikan oleh Allah nikmat madhkur. Bukan dia lagi yang ingat, tapi Allah yang mengingatkan dia. Mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak dihubungi dengan kelupaan, sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan apapun. Dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ingat duluan, sehingga tidak terperangkap dengan apapun yang terjadi di depan dia. Tidak terperangkap dengan segala macam apapun keinderaan, apapun dengan segala macam ancaman, apapun segala macam dihadapi. Dia menanamkan kepada hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan orang yang tadi dari mengingat, diingatkan sampai diberi dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka orang yang diingatkan, manusia yang luar biasa, sehingga tidak perlu dia berzikir segala macam, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya selalu otak batin beliau orang itu selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana para auliya wassalihin yang mutaqaddimin, para ulama wassalihin yang kita dengar, para siratuhum dengan segala macam sejarah mereka yang ada mengisi malamnya, siangnya dengan bermacam-macam ibadah, dengan salat malam bisa 100 rakaat, bisa 1000 rakaat mereka berada di dalam saf itu. Kenapa? Mereka dah capek itu, dah dirasakan capek, dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lezat ibadah, lezatnya ibadah, sehingga diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari itu ibadah, diberikan Allah Subhanahu wa taala enteng sekali. Seperti mana itu Pak ya, Imam Zainal Abidin digelarkan dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah tiap malam 1000 rakaat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala dari setelah Isya, dia salat sampai 1000 rakaat sampai subuh, tidak dibatalkan dia punya wudu. Subhanallah. Ini yang manusia ini seperti malaikat. Kalau kita dengar begitu apa? Manusia yang tidak bisa dengar akan segala macam sejarah mereka, sepertinya apa malaikat itu orang. Jadi manusia juga sama dengan kita juga, ada tidur, ada makan, segala macam, ada kumpul dengan apa segala macam. Cuman malam mereka berada di dalam saf itu. Para imam yang disebut di dalam Tawarikh Umam itu Imam Ahmad bin Hanbal, yang malam salat dari salatnya 300 rakaat. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu orang yang imam sunnah, dia punya ibadah di dalam malam 300 rakaat. Diisilah ibadah. Apa itu orang? Ada kerja yang lain? Kerja, tetap kerja. Ada baca Quran, ada mengajar, ada segala macam di dalam kehidupan mereka. Cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang dibersihkan oleh Allah dan ingat kepada Allah, sehingga datanglah lezat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup dari segala macam yang merasa capek, yang itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka di dalam perjalanan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus ditingkatkan dari kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, isti'dad birrahim,
Yang keempat, mereka mengatakan persiapan untuk menghadap rahim, musafir, pindah min daril fana ila daril baqa, dari negeri dunia ke daril akhirah. Dipersiapkan itu untuk menghadap Rabb, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan zikr Allah, dengan banyak muraqabat Allah, melihat dari segala macam keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari itu istidadul rahim ini setiap kita ini, setiap mukmin dan muslim patut sekali untuk disinggapi dan untuk diambil di dalam persiapan itu. Persiapan ya di dalam kehidupan kita, pagi, sore, lail wan nahar, malam, siang, dari pagi ke sore, itu adalah persiapan. Berakhirnya apa? Persiapan detik-detik kematian, detik-detik sakaratul maut. Itu yang diberikan kepada kita untuk istidad. Persiapan itulah yang diberikan kepada kita untuk membuat ketenangan jiwa, membuat ketenangan hati untuk menghadap. Ya, dari awal kita diberikan untuk apa? Berzikir, untuk berbuat segala macam. Saudara berikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, kata innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberikan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan itu, diteruskan dengan ingatan yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hati, dari lidah kita, semua disuruh peraga hidup kita, dari zahir, dari batin kita, untuk berkata dengan zikir itu. Bukan hanya disuruh batin kita saja, kita lahir enggak, semua disuruh kompletkan. Juga berzikir dengan lidah, berzikir dengan tangan kita, dengan membuat segala macam kebaikan, berzikir dengan mata kita dan melihat dalam segala macam keinderaan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan kuping kita, berzikir dengan tangan kita dan kaki kita. Berbuatlah dengan terbaik di dalam kehidupan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari sekompleks itu manusia ma'budillah, menjadi hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan manusia orang yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia saatnya di akhir daripada marhalah kehidupan, Allah datangkan kepada dia, Allah datangkan kepada dia ketentraman dan keinderaan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, di manusia yang hidup itu, yang mati itu, apa yang terjadi di waktu hidup kita? Kerja hidup kita itu akan diingatkan dan akan diperagakan Allah di akhir hayat kita. Yamutul mar'i ala ma'asha alaih, bahwa kematian seseorang, kata Rasul, atas apa kerjaan hidupnya. Yang di mulutnya, apa yang dikatanya, segala macam itu akan datang di waktu akhir hayat, akhir kita marhalah kehidupan ini didatangkan oleh Allah. Oleh karenanya kita hidup yang masih di dalam keadaan sehat walafiat ini disuruh untuk melatih lidah kita, berzikir dengan kalimat nafi, kalimat isbat, dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, disuruh begitu pagi, sore, segala macam. Itu latihan. Saat latihan diingatkan dengan hati kita, mengingatkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menyelimuti dari segala kehidupan kita, tidak keluar daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Itu disuruh, diberikan kepada kita kerjaan itu, amaliyah itu, untuk nantinya menghadap apa yang kita telah diberikan oleh Allah akhir marhalah kehidupan ini. Maka manusia yang tidak bersiap itu, itulah terkadang terkejut kita. Manusia di waktu mengakhiri hayatnya tidak siap untuk mendapatkan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang tidak mau dia dikasihkan zikir di akhir hayat itu, tidak mau dia. Kenapa? Katanya saya bosan. Kalimat la ilaha illallah itu bosan. La ilaha illallah ini orang yang memang dia tidak senang dengan la ilaha illallah di waktu hidupnya. Atau manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kehidupan, dia lari dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita untuk menyampaikan apa yang Allah berikan kepada dia, untuk mengakhiri kalimat itu dari kalimat yang baik sekali. Dia tidak tertarik.
Maka dengan itu Rasul memandu kita dengan panduan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataan dari dunia ini la ilaha illallah, maka orang itu akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat gampang sekali dan mudah sekali. Cuma saatnya terasa berat apabila kita tidak latihan. Ya, latihan itulah yang membuat kita di dalam kehidupan apa saja akan membuat ringan, akan membuat gampang. Latihan itu yang disebut dengan mujahadah. Melatih dirinya, melatih bibirnya, melatih hatinya, melatih afkarnya di dalam saat kehidupan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi kebiasaan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, disuruh Allah, Allah, ya. Para ulama ya, itu yang masuk di dalam ilmu tarekat yang untuk dilatih di dalam setiap kehidupan, setiap hari untuk berzikir. Mengambil apa? Mengambil tema terus ya, isti'dadul rahim, untuk persiapan kita untuk berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itulah semua kita insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita, dan juga insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang berkati dari hidup kita, nafas kita, roh kita, dari lahir dan batin kita dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala para anbiya wal mursalin. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu 4 kalimat yang disampaikan Imam Ali, kalimat taqwallah, maka manusia yang mengambil akan itu nasihat dari Imam Ali radhiyallahu anhu, 4 kalimat ini akan mendasari dalam kehidupan orang mukmin, orang muslim, laki perempuan. Dari sana kita berada di dalam sab itu, mengambil sangu di dalam kehidupan, mengambil bekal. Seperti mana dari ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bersangu, berbekallah kamu wahai umat Al-Quran, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perbekalan itu taqwallah, itu kalimat taqwallah. Maka kamu ambillah tema dari itu, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa? Karena semua apa yang kita miliki di dalam hidup ini tinggal semua. Apa saja yang kita miliki tinggal. Apa ya dunia, apa ya pangkat, ya kekayaan, ya segala macam, apa saja tinggal. Yang diberi Allah Subhanahu wa taala yang kekal akan menemani kita adalah taqwallah. Kita bersifat takwa, ikut dengan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala macam apa yang disampaikan oleh Rasul dan para sahabatnya. Itulah yang kita ambil di dalam kehidupan ini. Maka manusia beruntung sekali mengambil akan persanguan itu, dan persanguan itulah yang membahagiakan manusia dunia wal akhirah. Manusia berada di dalam saf manusia yang bertakwa kepada Allah, itu program kehidupan sudah terprogram. Program kehidupan yang dia mengambil takwa Allah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, kata Allah di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan kamu gampang. Diberikan Allah urusan dunia, urusan akhirat. Diberikan dengan takwa Allah, asas takwa, gampang. Maka Allah menjadikan urusan kamu digampangkan Allah. Tidak ada susah, tidak ada sulit, tidak ada apa segala macam. Atau manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun ar-Rasyid punya anak 10 orang. Waktu ditanya di agar marhalah kehidupan Harun, raja kaum muslimin pada saat itu, Harun, apa yang kamu tinggali? Putra anda yang 10 laki-laki, apa dikasihkan tanah di sana, di Baghdad, sana, di mana saja? Karena dia Amirul Mukminin, boleh saja. Kata Harun, saya tidak meninggalin anak saya itu dengan harta dunia. Saya tidak tinggalin anak saya dengan pangkat dunia, tapi saya tinggalin takwa Allah. Saya tinggalin takwa, sehingga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup akan dijamin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati, alangkah baiknya persanguan anak saya. Bangga saya menjadi manusia muttaqi, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari konsepnya Sayyidina Harun ar-Rasyid radhiyallahu taala anhu dalam kehidupannya. Dari itu para orang-orang yang memberikan kepada kita untuk nasihat, ya takwa Allah, dan takwa Allah itu berkembang di semua kehidupan.
Dari takwa Allah itulah manusia jadi manusia yang mengerti dalam kehidupan. Dari takwa Allah itulah manusia berkembang dengan perkembangan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dari takwa Allah itulah manusia hidup dengan corak akhlakul karimah, akhlak yang mulia, santun penyantun di dalam kehidupan, maaf memaafkan di dalam kehidupan, dan kasih mengasihi di dalam kehidupan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan yang dikasihkan Ar-Rahman, Rahimul Ar-Rahim, Yarhamur Rahman. Orang yang bersifat kasih sayang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah makhluk Allah yang di permukaan bumi, wa Allah akan mengasihkan kepada kamu, dan orang-orang langit akan kasih kepada kamu. Alhamdulillah, itu Pak, satu sanggup bekal di dalam kehidupan manusia yang bertakwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan berikan jaminan program manusia yang diberikan rezeki. Itu manusia muttaqi. Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat rezeki dunia, dapat rezeki akhirat. Rezeki dunia yang kita saksikan, rezeki akhirat yang kita saksikan, amal saleh, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Dan rezeki maknanya semua rezeki umum, rezeki manusia. Kata Imam Al-Laqani, rezeki itu apa yang bisa bermanfaat kepada kamu hidup sampai ke akhirat, itu rezeki. Kalau tidak manfaat, rezeki kaya manusia tapi tidak nyampe untuk beramal dengan kebaikan di waktu dipanggil Allah mati, tidak nyampe menggunakan rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki tidak ada manfaat. Dan dia hanya bawa tangan hampa, tidak bawa rezeki yang muslimah menyenangkan dia, rezeki yang muslimah membahagiakan dia di dalam kuburnya, rezeki yang membahagiakan dia di yaumil mahsyarnya. Dan kenapa? Karena dia telah melupakan apa yang diberikan oleh takwa Allah, diberikan kepada kita, sehingga kita lari dengan segala macam tugas, akhirnya tidak nyampe berbuat dengan yang terbaik. Sehingga di dalam kehidupan ini, orang yang bertakwa itulah jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terprogram kehidupannya, terprogram kematiannya. Manusia muttaqi, sehingga diberi dengan Allah Subhanahu wa taala segala macam kelebihan dunia, karamat di dunia, karamat dia dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita kesempatan di dalam majelis yang mulia ini untuk membawa kepada kita semua, dan untuk menggerakkan hati kita semua untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan inayah dan hidayah kepada kita, dan semua insyaallah akan berjalan apa yang insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ridha Allah, menuntut segala macam apa yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Percontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum bi taqwallah wa nafsi bi taqwallah, dan aku jalin berikan kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah. Wa kemudian dan saya wasiatkan kepada diri saya dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat, insyaallah semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita hadiri ini seterusnya insyaallah sangat mulia, dan saya berikan kepada seluruh hadirin sangat mulia majelis ini, dan sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan salah satu menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Berikan terima kasih. Wa barakallahu fiikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya tadi tentang masalah meningkatkan ketakwaan yang cukup menarik. Dan karena masih ada narasumber kita, narasumber yang kedua, kepada Tuan Guru kita Dr. Haji Aryansyah MA untuk menyampaikan materinya dengan judul Paham Salafi dan Pengaruh Masa Kembali serta Pemikiran Ibu Ketenya. Dan kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. أما بعد. Yang sama kita muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz kita, Tuan Guru kita yang berhadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini, yang saya muliakan dan yang sama kita muliakan para pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, Al-Ustadz Dahlan yang senantiasa setia bersama kita di setiap malam minggu di masjid yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan paham salafi. Hal ini muncul dari beberapa pertanyaan yang muncul di pengajian dan muncul di beberapa instansi yang pernah saya isi, baik itu di bulan Ramadan dan di bulan Syawal yang lalu. Ternyata realitanya paham salafi ini telah banyak masuk bukan hanya pada pengajian-pengajian, tapi juga sudah bahkan di suatu instansi sampai merepotkan karena terjadi perselisihan antara pimpinan dengan pengikut salafi itu dari anak buahnya. Tentu hal ini perlu kita pahami bersama agar kemudian kita dapat mengetahui, dan tentunya bukan untuk mengantisipasi bahasanya, tapi untuk lebih memahami hakikat daripada paham salafi ini. Karena metode yang dipergunakan dalam dakwah mereka dalam menyampaikan aliran dan faham salafi ini terkadang cenderung memaksakan pendapat dan memaksakan kehendaknya. Padahal kita ketahui bahwa faham, madhab, aliran dalam Islam itu tidak satu dan tidak mesti satu. Mengapa saya katakan tidak mesti satu? Banyak kasus di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sikap para sahabat berbeda, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menerima perbedaan itu dan tidak menyalahkan satu sama lainnya. Contoh kasus misalnya salat asar di Bani Quraidah. Rasul berpesan kepada pasukan yang akan menyerang Bani Quraidah dari orang-orang Yahudi. Rasul mengatakan, la tusallul asra illa inda Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali kalian sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Para sahabat ada yang melihat hadis itu secara letterlock, sehingga mereka tidak salat asar walaupun waktu asar sudah berlalu kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Tapi ada juga yang mengatakan itu harus difahami secara kontekstual, bahwa Rasul menyuruh kita bergegas pergi agar sebelum asar atau waktu asar kita sudah sampai di Bani Quraidah. Ternyata belum sampai di Bani Quraidah, asar sudah masuk, sehingga sebahagian sahabat sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Setelah kejadian itu terjadi, ada yang sholat di tengah jalan, artinya sholat sebelum sampai di Bani Quraidah, sholat asar, dan ada yang sholat asar setelah lewatnya waktu asar tapi di Bani Quraidah. Diceritakanlah kejadian itu kepada Rasul.
Maka Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang sholat di tengah jalan belum sampai ke perkampungan Bani Quraidah, atau mereka yang sholat asar dan waktu asarnya sudah lewat tapi sholat di Bani Quraidah. Jadi ada perbedaan. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah pergi dalam suatu perjalanan. Ada yang mengatakan perjalanan umrah, ada yang mengatakan perjalanan yang lainnya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasul ketika itu safar dengan para sahabatnya di bulan Ramadan. Sebahagian sahabat ada yang berpuasa dan terus berpuasa mempertahankan saumnya. Ada juga yang berbuka di tengah perjalanan. Sehingga sampailah berita kepada Rasul bahwa di dalam rombongan itu ada yang sudah berbuka. Maka Rasulullah SAW juga tidak menyalahkan mereka yang berbuka dan tidak juga menyuruh yang berpuasa untuk. Yang menjadi penting bagi kita adalah dikala perbedaan itu berlandaskan kepada dalil, kepada aqwalul ulama, maka pendapat itu layak untuk dihormati. Pendapat itu layak untuk dijadikan sebuah pegangan. Masalahnya mungkin mana yang rajih dan mana yang marjuh, mana yang kuat dan mana yang lemah, ya, itu muncul subjektivitas dari penilaian seseorang. Nah, kita tidak berbicara tentang itu lebih jauh. Kita ingin melihat, benarkah faham salafi itu berpegang teguh kepada mazhab Hambali dan banyak dipengaruhi oleh faham atau pemikiran daripada Ibnu Taimiyah. Sebelum sampai ke situ, kita lihat dahulu secara sederhana saja tentang kata-kata salaf. Pakai F ya, bukan pakai P. Jadi mengucapkannya salaf, agak maju sedikit bibirnya ke depan. Kalau tertutup dia itu P, berarti salaf. Apanya salaf gatal pula. Kata salaf itu berasal dari salafa yaslufu salafan, yang artinya telah berlalu. Kalimat ini dipergunakan misalnya al-qaum as-sullaf. As-sullaf itu jamak daripada salaf. Artinya adalah kaum yang terdahulu. Jadi siapa salaf kita? Ya orang-orang atuk kita lah yang sudah meninggal, munyang-munyang kita, itu salaf lah namanya secara bahasa. Nah, dalam makna yang dimaksud ini bisa kita lihat dalam kitab Ibnu Mandur Lisanul Arab, kitab standar dalam bahasa Arab. Kalau dalam makna salaf, ternyata para ulama kita sudah menggunakan istilah salaf ini. Al-Imam Al-Ghazali misalnya mendefinisikan dengan madhab. Jadi kalau sudah dikatakan madhab, artinya buah pikir, ya, setelah terjadinya olah pikir. Bukan person, bukan orang, itu maksudnya. Al-Imam Al-Ghazali lebih menekankan kepada pemikirannya, bukan orangnya, bukan personnya, bukan siapa sahabatnya, tapi apa yang dihasilkan dari pemikiran sahabat itu, yaitu madhab para sahabat, sahabat Nabi dan tabi'in. Jadi beliau lebih mengkhususkan kepada dua generasi ini, yaitu generasi sahabat dan generasi tabi'in, tapi madhabnya, pola pikirnya. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri mendefinisikan salaf dengan orang-orang terdahulu. Syekh Ibrahim Al-Bajuri lebih menekankan kepada orangnya. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Nah, apa bedanya sebenarnya antara pemahaman yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan Al-Imam Al-Bajuri ini? Kalau orang yang dijadikan patokan, maka akan sulit untuk membedakan mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti, atau bahkan mana yang harus
dihindarkan atau tidak diikuti. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam kasus-kasus tertentu tidak juga semuanya dapat diikuti. Misalnya terjadinya peperangan Siffin misalnya. Walaupun ini bukan sebuah kajian yang perlu diperlebar. Perang Siffin misalnya, perang yang terjadi antara Muawiyah dan Ali. Dua-duanya adalah sahabat. Perang Jamal antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum. Begitu juga kita membaca di dalam sejarah, misalnya Al-Walid bin Uqbah yang pernah mabuk, kemudian didera atau dihukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain. Nah, yang ingin kita tegaskan adalah pendapat yang dipergunakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa dia adalah mazhab, pemikiran yang dihasilkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat. Jadi salaf itu yang disebut dengan orang-orang salaf kalau di dalam kajian fikih atau dalam kajian tauhid misalnya, maka yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mengikut kepada pendapat, mengikut kepada pola pikir, istidlal, cara memahami suatu dalil dari sahabat, tabi'in, dan ada juga yang menggunakan tabi'in. Nah, jadi kata Imam Al-Zahabi, salafi kalau ditambah dengan i itu nisbah. Tentunya kalau di dalam ilmu nahwu kita mengetahui itu ada yaun nisbah. Jadi salafi adalah orang yang menisbahkan, artinya orang yang menyantolkan pada dirinya bahwa dia adalah pengikut pendapat para sahabat, para tabi'in. Nah, tentunya semua kita ini adalah orang-orang yang menisbahkan diri kita kepada pemikiran para sahabat dan para tabi'in. Karena siapa lagi yang mau kita ikuti? Dan memang itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Semisal Imam Asy-Syafi'i, beliau memang mengikuti pendapat daripada ulama para tabi'in sebelum beliau, dan pastilah mengambil pendapat dari para sahabat ketika itu. Jadi salafi adalah orang yang berjalan di atas mazhab salaf. Nah, oleh karena itu dari definisi ini yang ingin kita ambil bahwa tidak berhak seseorang itu mengklaim bahwa hanya dia yang salafi. Itu yang ingin dikatakan lewat definisi ini. Saya salafi karena saya begini, tidak bisa. Yang lain bukan salafi. Karena menurut definisi yang kita lihat bahwa salafi itu adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab yang diikuti dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama mutaqaddimun. Nah, tentunya adakah yang berani zaman sekarang ini orang yang mengatakan ini mutlak pendapat saya? Saya tidak ada mengambil pendapat-pendapat dari ulama terdahulu. Maka kita katakan mustahil. Hampir setiap sendi daripada kajian keislaman ini sudah banyak dibahas oleh para ulama kita. Mungkin yang kontemporer, kejadian yang belakangan ini sajalah ya belum terbahas, karena pada masa lampau tidak terbahas. Tapi ada contoh soalnya. Nah, kalau dia mengatakan mutlak ini adalah pendapat saya, disitulah salah satu ciri daripada aliran sesat. Jadi ada yang menarik ketika kita sedikit agak menyimpang ini tentang aliran sesat. Ketika Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara memanggil salah satu syekh untuk menjelaskan tentang hakikat dari apa yang dia ajarkan, maka
dengan mudah dia menafsirkan Al-Quran. Ini saya ingin kasih contoh betapa kalau seseorang itu sudah mengatakan ini mutlak pendapat saya, maka bisa terjadi, itu adalah salah satu ciri utama daripada kesesatan. Ketika itu kita mempertanyakan tentang permasalahan zakat, karena ada laporan bahwa zakat diberikan atau diserahkan kepada guru saja. Jadi saya guru, murid-murid, jamaah harus berzakat mal, bukan zakat fitrah. Zakat mal itu kepada saya. Apa dalilnya, kita tanya ketika itu? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sambung. Hunafa wa yuqimunas shalah. Siapa yang mukhlis itu? Siapa yang disebut dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin? Siapakah yang mukhlisin di situ? Apa maksud mukhlisin di situ? Katanya, yang dimaksud dengan mukhlisin di situ adalah siapa orang yang mengeluarkan kamu dari kesesatan. Itulah mukhlisin. Sedap betul yang dari kaidah menerjemahkan saja sudah salah. Karena mukhlisin di situ adalah bukan isim fa'il. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya hal dia dalam kondisi ikhlas, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dia katakan buktinya bahwa zakat itu harus diserahkan kepada guru, karena orang yang menyelamatkan kamu dari kesesatan itu siapa? Guru. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Secara menyeluruh harta itu diserahkan. Itulah arti hunafa. Awa yuqimunas shalah, dialah yang mengajari kamu salat, wa yu'tunaz zakat, maka diantarkanlah kepada dia zakat. Selesai. Terjemahan bebas. Saking bebasnya kami tanya, dari mana lah Tuan Syekh rujukannya? Ini pendapat saya mutlak. Ada rekamannya. Ini mutlak ijtihad saya. Itu berbahasa beliau. Ini ijtihad saya. Maka terdiamlah seluruh anggota komisi fatwa, karena yang dihadapi mujtahid. Anggota komisi fatwa tak ada yang mujtahid. Jadi ketika klaim dilakukan, artinya mengaku akulah, sayalah. Nah, ini sudah menunjukkan ada kesalahan di situ, atau paling tidak ada kekeliruan. Sehingga sedikit lagi supaya sempurna ceritanya, kita tanyalah bagaimana di dalam surah At-Taubah, innamas shadaqat, ayat itu yang menjelaskan tentang asnaf samaniyah. Oh, itu bukan bercerita tentang zakat, itu cerita tentang sedekah. Sedekah dikasih sama mereka yang 8 itu. Nah, itu zakat fitrah, kasih sama yang 8 itu. Kalau zakat mal, kasih sama guru yang menyelamatkan kamu dari kesesatan. Kita bilang lagi, itu pun jadi. Namanya mendengarkan keterangan, bukan untuk memperdebatkan. Tapi kita tahu lah. Artinya kesimpulannya apa? Bahwa ketika mutlak akal kita saja yang bermain hari ini, itu tidak cukup mahir untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk memahami hadis-hadis Rasul. Karena apa? Karena keterbatasan kita saat sekarang ini. Dan ketika semalam kami makan dengan Tuan Syekh kita tadi, atau Buya memanggilnya, ternyata faham-faham seperti ini juga banyak sekali di balik papan. Paham klaim bahwa dia saja yang salafi, dia yang paling benar dan sebagainya. Nah, biasanya penggunaan 3 generasi itu, kembali kita kepada kajian kita,
Kenapa sahabat atau generasi pada masa Rasul, sahabat dan tabi'in saja? Sebahagian besar pendapat itu didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ini dari Imran bin Husain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, atau khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi umatku adalah zamanku, kata Rasul, yaitu zaman di mana beliau hidup. Kemudian generasi yang setelah mereka, yaitu sahabat. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. Nah, oleh karena itulah yang disebut dengan salafus saleh. Kalau dikatakan siapa itu salafus saleh, maka sebahagian ulama atau jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan yang disebut dengan salafus saleh adalah 3 generasi, yaitu generasi di zaman sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, sahabat yang hidup pada masa setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, dan generasi tabi'in berdasarkan hadis ini. Jadi kalau ada yang mengatakan 3 generasi saja, maka itulah dasarnya, itulah hadis yang mereka berpegang. Nah, kita ingin masuk langsung kepada suatu aliran yang hari ini mengklaim bahwa hanya mereka lah yang salafi, yang kita-kita ini semuanya khalafi. Mereka sajalah pengikut generasi salaf. Kalau kita ini orang yang mengikut, ya, yang kontemporer, yang belakangan-belakangan. Di antara tokohnya tentu kita ketahui bersama, yang belakangan ini ada Syekh Al-Albani rahimahullah, ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian ada Syekh Utsaimin, dan ada ulama-ulama yang kebanyakan mereka di Arab Saudi tinggal. Tapi ternyata tidak hanya di Arab Saudi. Ketika jatuhnya Mursi, ketika naiknya Mursi sebagai presiden Mesir, maka salah satu penyokongnya ternyata adalah, selain Ikhwanul Muslimin, adalah Jamaah Salafiyah. Jadi Salafi itu juga kuat di Mesir, dan juga kuat ternyata di Syria. Ada tokoh-tokohnya. Artinya tidak juga dikatakan bahwa Salafi itu terpusat hanya di Saudi Arabia. Ternyata tidak. Tersebar juga ulama-ulamanya atau pengikut-pengikutnya. Ya. Ada Ustaz Adi Suhara yang paling baru ulama mungkin. Si beliau lebih tahu betapa banyaknya juga di sana ulama-ulama dari. Karena Syekh Al-Albani ini pun lama tinggal di Syria, di dekat daripada satu kawasan di dekat benteng daripada Salahuddin. Beliau pernah menjadi pengurus perpustakaan atau penjaga perpustakaan Zahiriyah ya, di Syria atau di Syam. Jadi menurut Syekh Al-Albani, bahwa pilar dari dakwah salafi yang sekarang kita kenal dengan gerakan salafi atau aliran salafi yang banyak tersebar di kita itu, mereka memiliki 6 pilar atau 6 dasar dalam berdakwah. Yang pertama adalah ittiba', berpegang teguh atau iltizam kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun saya ingin mengatakan bahwa ittiba' dan iltizam di sini adalah sesuai dengan pendapat daripada guru mereka. Tidak juga sepenuhnya. Nanti kita akan ambil contoh-contoh betapa mereka tidak. Jadi yang menjadi panutan itu adalah apa yang dikatakan oleh syekhnya. Nah, maka kalau begitu apa bedanya dong dengan tarekat yang juga tunduk dengan syekh-syekhnya? Kalau melakukan figuritas terhadap guru, apa bedanya dengan aliran-aliran tarekat ini? Karena
yang selalu dikumandangkan oleh aliran salafi itu bisa kita baca di dalam kitab ini, juga ada rujukan kitabnya. Itu adalah adabut tamadhub, tidak bermadhab. Walaupun kalau kita baca secara mendetail buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama yang menisbahkan diri mereka kepada salafi itu sekarang ini, maka kebanyakan mengambil dari madhab Hambali kalau di Arab Saudi yang saya ketahui. Untuk dalam akidah itu menggunakan pendapat daripada Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikut. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa mereka mengikuti Al-Quran dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Klaim yang seperti inilah yang berbahaya itu, sehingga apa yang di luar dari pendapat itu seakan-akan salah, seakan-akan menyimpang, bahkan lebih jauh lagi. Begitu juga di dalam tauhid. Tauhid yang dikembangkan adalah dengan cara uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Saya pernah mengatakan di pengajian kita ini, silahkan ketika kita ingin memahami Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungannya, menggunakan cara memahami sifat 20 atau dengan cara uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat, silahkan. Yang jelas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau di Arab Saudi yang pernah saya ketahui adalah kalau kita belajar dengan pendekatan sifat 20, maka kita disebut dengan Asy'ari, Asy'ariyah, pengikut daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita dianggap bahwa kita pengikut. Artinya begitulah cepatnya mengklaim. Nah, sebelumnya yang kedua adalah meninggalkan bid'ah. Ini yang salah. Sehingga terkadang macam tak sedap mereka kalau berbicara tanpa ada bumbu bid'ahnya. Jadi setiap ceramah itu pasti ada cerita tentang bid'ah, tidak terlepas itu. Mau cerita tauhid kaitannya juga bid'ah. Cerita fikih kaitannya juga nanti dengan bid'ah. Cerita sejarah pun nanti ceritanya bid'ah. Jadi tidak jauh-jauh dari cerita bid'ah. Kemudian menuntut ilmu yang bermanfaat. Makanya mohon maaf kalau orang salafi itu suka menjadi tukang jam, memperbaiki jam. Ini ada pengaruh dari Syekh Al-Albani, karena Syekh Al-Albani itu ayahnya dikenal dengan as-sa'ati, tukang betulin jam. Jadi apakah membetulkan jam itu menjadi sunnah juga yang harus diikuti? Wallahu a'lam. Tanya sama yang bersangkutan lah, ya kan. Tapi itu aneh. Jadi saya terkadang berpikir, sebenarnya siapa yang terlalu berwala, artinya terlalu tunduk kepada muridnya, kepada gurunya? Apakah aliran tarekat atau aliran salafi? Karena di dalam satu sisi, ya, sampai apa yang menjadi aktivitas gurunya itu diikutinya. Banyak itu. Saya dulu punya teman dari Britania, dari London, dari ibu kota Inggris. Dia ikut, aslinya dia orang Arab sebenarnya. Kemudian dia ikut salafi ini semenjak dari dia hijrah ke Aljazair. Kemudian dia ikut kuliah di Universitas Islam Madinah. Dan dia memang salah satu hobinya akhirnya apa? Membetulin jam. Jadi waktu itu ada salah seorang guru kami, jamnya rusak, dia dengan senang hati untuk memperbaiki jam. Ketika ditanya, Anda dari mana? Ya, karena saya bergabung di pengajian salafi. Apakah di pengajian salafi itu dia juga diajarkan bagaimana cara membetulkan jam? Wallahu a'lam. Tapi itu kenyataan. Nah, ini kan artinya sangat mengikuti jejak daripada guru, melebihi daripada pengikut-pengikut tarekat.
Setahu saya pengikut tarekat itu pala diikut-ikutinya kali apa kemahiran gurunya, tidak sampai ke situ jauh. Jadi ilmu yang bermanfaat terkadang bisa lebih. Nah, kemudian ada tasfiyah dan ada tarbiyah istilahnya, ya. Tasfiyah pembersihan ilmu syariat dari ijtihad yang marju. Nah, ini memang menjadi semboyan. Jadi mana yang pendapat-pendapat yang mereka anggap, sekali lagi saya mengatakan, mereka anggap itu yang rajih, artinya itu yang kuat, itu yang mereka perpegang. Mana-mana pendapat yang mereka anggap itu tidak benar, maka mereka tolak itu. Nah, sekarang yang menjadi penentu ini yang kuat, ini yang lemah itu siapa? Kan gurunya tadi. Nah, bukankah ini taklid buta kepada guru? Ini menjadi permasalahan. Oke, mengikuti dalil yang sahih. Terkadang dua-duanya sahih pun mereka mengatakan hanya ini yang benar, ini tidak benar. Saya baru membaca tadi pagi tentang masalah, karena ada yang bertanya umroh berulang-ulang, baik ketika pada musim haji atau di luar musim haji atau di bulan Ramadan. Dalam pendapat Salafi yang belakangan ini, maksudnya yang aliran Salafi saat sekarang ini, tidak boleh umroh berulang-ulang. Itulah pendapat mereka. Alasannya apa? Rasul tidak pernah melakukan itu. Tapi anehnya, itu kan benar bahwa Rasul tidak pernah berumrah dalam satu waktu berulang-ulang, itu kan benar, memang tidak pernah dilakukan. Tapi pernah Aisyah radhiyallahu anha kan meminta umrah kepada Rasul. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih berada di Mekah. Aisyah setelah haji kepingin lagi melaksanakan umrah. Maka Rasul menyuruh adik Aisyah, Abdurrahman, untuk menemani Aisyah radhiyallahu anha untuk pergi ke Tan'im dan melaksanakan umrah. Aisyah melaksanakan. Ini kan dalil sahih. Tapi anehnya mereka lebih menggunakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah umrah berulang-ulang dan melarang umrah berulang-ulang. Walau ada dalil yang alasannya apa? Kalaulah sekiranya umrah berulang-ulang itu baik, niscaya Rasul menyuruhnya secara massal. Ya karena dia orang Arab, iyalah umrah tak perlu berulang-ulang. Kapan dia nak pergi? Pergi. Kalau kita sudah sampai di sana, pasti kita berpikir, ya kan? Mau umroh balik lagi ke Medan, umroh lagi kemari, mau berapa puluh juta pula lagi keluar kan? Sedang ada di tanah haram ini umroh lah berulang-ulang kan? Makanya motivasi jamaah haji, jamaah umroh itu untuk umroh berulang-ulang itu luar biasa besar. Karena apa? Karena dia memikirkan kalau umrohnya cuma sekali, datang ke tanah haram, umroh cuma sekali. Apakah itu karena sedang umroh atau haji? Kan rugi jadinya. Kembali lagi ke Medan, mau berangkat lagi ke sana, udah berapa lagi? Wallahu a'lam apakah mereka memikirkan itu atau tidak. Rasa-rasanya tidak. Karena kalau mereka merasakan apa yang kita rasakan, maka saya yakin fatwanya berbeda. Nah, ada kemudian tarbiyah. Di Salafi itu kaderisasinya kuat dan doktrinnya itu kuat. Makanya mereka pengajiannya pun rutin. Ya, di Medan ini, makalah ini pernah juga kita uji ketika itu bersama dengan orang Salafi yang memberikan sebagai narasumber pembanding. Mereka tidak menafikan apa yang saya sampaikan itu. Ada Ustaz Usnel yang pernah kita undang juga, tapi ketika itu masih di rumah Pak Dokter. Beliau sebagai pemakalah juga. Bahwa dalam pengajian itu memang ada pengajian-pengajian yang bersifat khusus dan eksklusif. Dalam artian di situ muncul tarbiyah itu. Tarbiyah dalam artian ya proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus ya dengan menyebarluaskan faham kembali kepada manhaj as-salaf as-salih. Tapi as-salaf as-salih yang menurut mereka, versi mereka. Kemudian yang keenam, menolak berpartai
dan kejubutan di dalam bermadhab. Jadi menolak berpartai dan menolak bermadhab. Makanya fatwa mereka haram hukumnya untuk memilih. Dan ini memang dipergunakan sebagai alat kampanye oleh orang-orang di luar Islam, agar banyak umat Islam ini yang golput. Dan itu berhasil. Kita di kota Medan ini umat Islamnya sekitar 64,3%. Tapi anggota dewan kita 50-50, separuh-separuh. Kita secara Sumatera Utara saat sekarang ini hampir 50-50, hampir separuh-separuh. Sekarang umat Islam di kota Medan, di Sumatera Utara tidak lebih daripada 56 atau 57% saja, tidak lebih daripada itu. Hampir 50-50, karena mereka berhasil melakukan kristenisasi di daerah-daerah kebun. Mereka masuk di kebun-kebun, dan banyak di kebun-kebun itu sekarang yang murtad atau keluar dari Islam. Dan memang kita akui sekarang pengajian di kebun-kebun pun cenderung melemah jika dibandingkan dengan, bukan hanya di situ, tapi di pinggiran kota Medan. Cobalah lihat sekarang ini, ya, gerobak pasir yang banyak di sekeliling kota Medan ini. Jadi ini menjadi permasalahan. Nah, memang terlihat, ya, hasil yang mereka lakukan itu. Nah, yang Islam pun yang terpilih belum tentu juga menyuarakan umat Islam, belum tentu juga paham dengan umat Islam. Baik, jadi karena memang mazhab mereka itu berpikirannya seperti itu. Ini saya ambil langsung dari kitab yang mereka tulis. Amru Abdul Mu'in Sulaim ini adalah murid daripada Syekh Al-Albani. Kemudian ini kitabnya Manhaj Salafi inda Syekh Al-Albani. Nah, kalau kita lihat metode daripada pengajian itu sangat efektif, sehingga penyebaran aliran Salafi ini itu sangat efektif lewat pengajian. 2 Ramadan yang lalu saya pernah mengisi di Chevron, ya, di perusahaan minyak itu di bulan Ramadan. Di sana juga masjidnya, Masjid Chevron yang di Rumbai itu dikuasai oleh Salafi. Bahkan pernah tuan guru kita Profesor Ramli mengisi di situ pengajian. Habis mengisi pengajian, lebih banyak debatnya daripada pengajian, karena jamaahnya itu banyak. Ketika saya mengisi pengajian di bulan Ramadan itu, kita berdiskusi dengan beberapa manajernya. Mereka mengeluhkan, sebenarnya yang mereka keluhkan itu bukan sesuatu yang seharusnya dikeluhkan, tapi itu memang terjadi. Yaitu kalau pengikut-pengikut Salafi ini begitu azan, dia nggak mau tahu mesin sedang jalan, apa yang sedang dilakukan, pokoknya rapat sedang rapat. Begitu azan dia langsung tinggalkan tempat, dia pergi ke masjid. Bagusnya itu memang. Tapi kalau gara-gara itu terjadi kerugian, kerusakan, kebakaran, kecelakaan dan sebagainya, kan siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bukan hanya itu yang menjadi kerisauan bagi para manajer ketika itu adalah terkotak-kotaknya, ya, para pekerja itu. Ada yang pro dengan Masjid Usuluddin, ada yang tidak pro. Namanya ada satu Masjid Usuluddin, masjid besar, ya, ada yang suka sholat di situ, ada yang tidak mau sholat di situ. Karena Masjid Usuluddin ini ahlul bid'ah yang sholat di situ, karena pakai kunut, pakai wirid setelah sholat. Jadi kalau sholat di situ itu sholatnya orang ahlul bid'ah, sholatnya tidak diterima Allah. Maka mereka pergi ke masjid yang satu lagi. Sampai seperti itu, ya, polarisasi yang. Nah, penyebarannya ini menggunakan berbagai media. Ada pengajian. Kalau di Medan ini cukup banyak pengajiannya. Ada di Denei, ada di Jalan Sun Yat-sen, ada juga di Tanjung Morawa, ada Ma'had As-Sunnah di Tanjung Morawa, dan ada juga yang lain-lain. Buku, ya, kalau jemaah haji kita pulang dari Mekah itu dapat buku gratis, dibagi-bagikan dan berbahasa Indonesia.
Ada juga yang berbahasa Arab. Jamaah itu dengan senang hati terkadang membawanya. Yang ketiga, bantuan pembangunan masjid dan madrasah. Nah, ini sampai ke majelis ulama. Jadi salah seorang jamaah kita di Al-Ittihad ini membawa hampir 1 rem segini tebalnya selebaran yang dia ketika itu yang diserahkan kepadanya, yang isinya ya, ada satu badan, tidak tahu apakah dari Arab Saudi atau dari mana, tapi yang jelas Salafi, siap membangun masjid ya, dengan catatan masjid itu dibangun di atas tanah wakaf. Tapi syaratnya masjid itu kalau sudah dibangun tidak boleh mengadakan maulid Nabi. Masjid itu tidak boleh berdoa secara berjamaah. Tidak boleh ada wirid. Ada di situ dituliskan. Jadi sampai sedetail itu mereka mau bersiap. Jadi mereka punya dana tapi tidak punya lahan, tidak punya SDM, tidak punya sumber daya manusia. Mau diaturnya lah masjid kita itu dengan gaya mereka. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan para ulama kita dahulu sudah teruji berabad-abad. Bukan setahun, 2 tahun, berabad-abad sudah diuji. Dan itu diikuti. Diikuti juga bukan oleh orang biasa, oleh para ulama juga. Yang mereka membaca kitab, hafal Quran, hafal banyak hadis, tahu nahwu sharaf, mengikuti, paham itu. Masa iya mereka tahu ada kemungkaran, ada kebatilan? Kalau itu kemungkaran, kebatilan ya, mereka diam saja, pasti tidak. Seperti zikir ba'da shalah, qunut subuh misalnya. Perkara-perkara yang memang seharusnya itu tidak lagi masuk dalam bagian daripada perdebatan, karena masih banyak hal-hal yang lain yang perlu dibicarakan. Tapi memang itu adalah gaya mereka, yang akhirnya pada titik-titik tertentu, pada saat-saat tertentu memang menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini akan terus berkembang. Dan jangan salah bahwa di sekolah-sekolah pun ternyata ada guru agama Islamnya yang mengajarkan paham salafi dan tidak mengajarkan buku daras atau diktat yang ada di sekolah. Itu ditemukan di sekolah SD negeri. Kemudian yang keempat, pengiriman dai salafi ke pelosok-pelosok ya, dikirim ke berbagai tempat dan itu dibiayai. Artinya ada gaji bulanan. Kemudian jaringan internet. Kalau kita buka tentang bid'ah saja itu ada ribuan website yang menyampaikan tentang itu, dan website itu yang memeliharanya adalah mereka. Artinya dari Salafi. Banyak manhaj, ORD atau yang lain-lain ya, alamat-alamat daripada internet. Nah, yang ingin kita lihat bahwa pengaruh mazhab Hambali dan Ibnu Taimiyah itu secara umum, ulama hay'ah kibar ulama ini seperti kalau kita di majelis ulamanya lah di Arab Saudi, tapi kalau hay'ah kibar ulamanya ini punya power. Tidak seperti majelis ulama kita, tidak memiliki wewenang. Dia sangat, mereka ini full power. Mereka bisa membantah pendapat raja. Jadi telah menetapkan kalau di Arab Saudi mazhabnya itu mazhab Hambali. Tapi nanti kita uji, betulkah mereka konsisten dengan mazhab Hambali atau tidak. Nah ternyata dalam beberapa hal kita jumpai tidak. Oleh karena itu dalam proses salat, haji, cara yang dipergunakan ketika kita melihat di tanah suci, di 2 tanah suci itu, di Mekah dan di Madinah, yang dipergunakan adalah cara-cara mazhab Hambali. Seperti bismillahnya tidak dinyaringkan, tidak dikuatkan
ya, disirkan, kemudian tidak memakai kunut pada salat subuh. Kemudian mereka walaupun salah saja imamnya membaca, sani misalnya membaca ayat di dalam salat, salah, itu sujud sahwi. Kalau kita kan kalau meninggalkan sunat ab'ad, apakah itu kunut subuh atau tasyahud awal baru sujud sahwi. Dan banyak yang lain, ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa pelaksanaan dalam ibadah haji, umrah, ya, salat dan sebagainya itu kebanyakan menggunakan madhab Hambali. Kalau madhab dalam tauhid memberantas kemusyrikan itu menggunakan gayanya Ibnu Taimiyah, semuanya dihancurkan. Tapi sekarang sudah ada kritikan kepada ulama-ulama dan begitu juga kepada pemerintahan Arab Saudi. Situs-situs bersejarah mereka hancurkan. Tapi yang mereka bangun hotel-hotel yang megah. Ini kritikan keras yang ditulis di majalah Mujtama' dan yang lainnya. Situs-situs yang sangat banyak bersejarah itu dihancurkan. Tapi hotel-hotel yang sekarang di hotel-hotel itu sudah kita ketahui bersama, channel televisinya terbuka. Bagi kita yang pernah umrah begitu Pak Dahlan ya, channelnya Arab, tarik perut, macam lah di situ ada semua. Dan itu berada di samping Masjidil Haram. Situs sejarah dihancurkan dengan alasan menyelamatkan umat dari bid'ah, syirik dan sebagainya, tapi perbuatan kemungkaran tidak sama sekali mereka pedulikan. Baik, kita lihat. Ada beberapa kasus yang sangat jelas dan terang benderang. Pendapat daripada Imam Ahmad ternyata paham salafi tidak menggunakan itu. Dan ini hanya contoh-contoh besar saja. Misalnya Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain mewajibkan qadha salat terhadap salat yang ditinggalkan, salat fardu maksudnya, dengan sengaja. Ini sudah berulang-ulang kita kaji di dalam majelis kita ini. Ya. Qadha salat, mengganti salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja. Bahkan Imam Ahmad sendiri mengatakan tidak sah salat sunat seseorang yang masih memiliki salat qadha atau qadha. Tidak sah. Ada penegasan dari Imam Ahmad tentang ini. Kemudian contoh yang lain, membaca Al-Quran dan adab dalam ziarah di perkuburan. Menurut Imam Ahmad bahwa membaca Al-Quran di perkuburan hukumnya boleh, jaiz. Kalau bagi salafi, bid'ah mungkar. Adapun adabnya adalah ketika memasuki perkuburan, maka hendaklah seseorang itu membacakan ayat kursi, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kita lihat nasnya dari Imam Ahmad. Ini kita ambil dari kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni, kitab standar dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan wala ba'sa bil qira'ati indal qabri. Wa qad ruwiya an Ahmad annahu qala idza dakhaltumul maqabira iqra'u ayatal kursi wa 3 marratin qul huwallahu ahad. Thumma qul Allahumma inna fadlahu li ahli al-maqabir. Artinya tidak mengapa membaca Al-Quran di atas kuburan. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya ia berkata, jika kamu memasuki perkuburan, maka bacalah ayat kursi dan 3 kali surah Al-Ikhlas. Kemudian berdoalah, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ini kepada penghuni kuburan. Jadi jelas. Begitu juga kirim pahala dari bacaan Al-Quran. Tadi juga sudah disebutkan. Imam Ahmad mengatakan bacaan Al-Quran jika diniatkan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai. Diangkat tentunya lewat doa. Bahkan dengan sangat tegas beliau mengatakan, setiap mayat maka sampailah kepadanya setiap kebaikan, berdasarkan nas dalil tentang hal itu, dan dikarenakan umat Islam berkumpul di suatu kota sambil membaca dan menghadiahkan pahala bacaan mereka kepada orang yang wafat.
dari mereka tanpa ada yang menentangnya, artinya tidak ada ulama yang menentang itu, maka perbuatan itu adalah ijma', kesepakatan. Itu kesimpulan daripada Imam Ahmad. Jadi dalam beberapa kasus besar ini dengan jelas kita melihat bahwa tidak konsisten. Dan ini memang sejalan dengan faham yang dikembangkan oleh Syekh Al-Albani bahwa tidak mesti bermazhab. Jadi kalau kita melihat di dalam pola fikir yang dibangun oleh kalangan salafi ini, pendapat mereka lah yang benar, yang lain salah. Sehingga terkadang cenderung menghina dan menjatuhkan para ulama itu sangat mudah. Padahal kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad misalnya sangat memuliakan Imam Syafi'i. Bahkan ini bisa dilihat dari kitab Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, dari kitab Manaqib Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i di dalam salatku selama 40 tahun. Jadi di dalam salatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berkata di dalam doaku, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, tiadalah seorang pun di antara mereka, artinya di antara para ulama pada masa itu, yang sangat mengikuti hadis Rasulullah SAW melebihinya, artinya melebihi daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad sangat menghormati dan sangat memuliakan Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i sangat memuji Imam Ahmad. Setelah saya keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang saya tinggalkan yang lebih terpuji, lebih saleh, lebih berilmu daripada Ahmad bin Hanbal. Itu pernyataan guru terhadap. Jadi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek, tidak menyalahkan, tidak merendahkan, baik di depan ataupun di belakang orang. Terkadang yang kita hadapi saat sekarang ini, ulama besar, muridnya banyak, tapi berbicara di depan muridnya merendahkan ustadz yang lain, merendahkan ulama yang lain. Mengklaim bahwa dialah yang paling hebat. Takut kita kalau udah masuk setan nanti macam itu tadi, mengklaim dirinya yang paling paham tentang surah Al-Bayyinah. Kita ini penuh dengan kekurangan, kita ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, adab yang diajarkan oleh para ulama ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu menghormati sesama. Kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Maka daripada itu kitalah yang saling melengkapi, karena yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dari apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi motivasinya materi ini disampaikan agar kita mengenal dari sumbernya berkaitan dengan paham salafi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih ucapan kepada tuan guru kita yang telah menyampaikan materi yang tadi tentang paham salafi, dan mudah-mudahan menambah wawasan kita terhadap salafi ini yang sering kita temukan di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta ala nafsik.
فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى عنا دائما أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها إنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Dengan membaca doa tadi maka berakhirlah mahkamah ini dan insyaallah kita akan bertemu pada kajian yang akan datang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.